Halo rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering muncul saat seminar proposal skripsi. Bagi teman-teman yang memasuki semester akhir dan sudah menyusun skripsi, pasti bertanya-tanya, kira-kira saat seminar proposal skripsi nanti pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh penguji? Akhirnya menerka-nerka, berasumsi, dan pusing. Gak perlu pusing, sebab semakin pusing nanti bisa semakin hilang pemahaman kita terhadap skripsi yang sudah disusun. Perlu diketahui, skripsi itu adalah karya yang kita tulis sendiri, sehingga harusnya kita paham pada apa yang ada dalam skripsi. Tapi walaupun demikian, tetap saja kadang kita masih khawatir dengan apa yang akan ditanyakan oleh dosen penguji saat seminar proposal skripsi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering muncul saat seminar proposal skripsi. Sebelum kita lanjutkan, saya mau disclaimer dulu nih. Pertanyaan-pertanyaan yang penguji ajukan saat seminar skripsi itu sangat dinamis, bisa berkembang seiring jawaban mahasiswa. Atau jika pertanyaan-pertanyaan sudah diajukan, bisa jadi penguji akan mencari pertanyaan lain yang belum ditanyakan. Atau jika pertanyaan-pertanyaan dianggap lumrah, biasanya penguji akan mencari pertanyaan lain. Atau bisa juga jika Anda dianggap terlalu mampu, pintar, dan pertanyaan-pertanyaan standar dianggap bisa menjawab, penguji akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih berat. Inilah pertanyaan yang sering muncul saat seminar proposal skripsi. Pertanyaan yang pertama, apa judul penelitian Anda? Ini biasanya pertanyaan pembuka saat seminar ataupun sidang skripsi. Pertanyaan pembuka ini tujuannya sebenarnya untuk ngetes aja apakah kamu masih ingat atau tidak dengan judul skripsi kamu. Karena biasanya saat sidang banyak mahasiswa yang ngeblank. Jadi sebagai pemanasan, ditanya yang gampang-gampang dulu supaya mental dan kepercayaan diri kita bisa naik. Dalam menjawab pertanyaan ini, kamu harus menjawabnya dengan lugas dan penuh keyakinan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang studi Anda dalam beberapa kalimat saja. Jika kamu mendapatkan pertanyaan ini, yang perlu dilakukan adalah menjawabnya dengan penuh keyakinan. Ingat ya, ini adalah skripsi yang kamu susun sendiri. Jadi harusnya tidak ada masalah dalam menjawabnya. Kamu bisa menjawab pertanyaan ini secara komprehensif namun jelas. Kamu bisa menjawab pertanyaan ini dengan mengacu pada abstrak yang sudah disusun. Misalnya, studi yang saya lakukan ini hendak mengkaji tentang pola komunikasi dan efektivitas konten marketing dalam mendorong keputusan pembelian inklusif konsumen di TikTok Shop. Sebab selama ini, tren berbelanja masyarakat mulai bergeser dari offline menjadi online. Terlebih, tren TikTok selama ini yang digemari oleh masyarakat sebagai media sosial berbasis video singkat yang terintegrasi dengan marketplace. Dan beragam model promosi dilakukan di TikTok. Kemudian sampaikan tujuan penelitian Anda dan metode yang akan digunakan. Intinya adalah abstrak proposal skripsi. Pertanyaan yang ketiga dan keempat, mengapa Anda mengambil judul ini dan apa yang melatar belakangi penelitian ini? Ini merupakan pertanyaan yang umum dilemparkan oleh penguji dan mahasiswa harus mampu menjawabnya. Karena ini adalah hal yang sangat mendasar dari penelitian. Jika peneliti tidak mampu menjawabnya, bisa jadi kamu dicurigai. Jangan-jangan skripsinya tidak dibuat dengan benar atau bahkan dibuatkan oleh orang lain. Terus bagaimana cara menjawabnya? Oke, jika kamu menemukan pertanyaan ini dalam seminar proposal skripsi, kamu bisa mengacu pada bagian latar belakang skripsi yang sudah kamu susun. Ingat, pada latar belakang di sana sudah disajikan perdebatan akademik terkait masalah yang ada. Sampaikan masalahnya, bahwa kondisi sekarang berbeda dari apa yang selama ini ada. Atau sampaikan bahwa fakta di lapangan menyimpang dari kebiasaan, dari yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi saat ini. Atau katakan bahwa apa yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan teori yang berkembang. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi, menjawab, atau mengetahui gap atau kesenjangan yang ada. Kondisi yang berbeda ini perlu diuji melalui sebuah studi, yaitu melalui penelitian yang kamu lakukan. Pertanyaan kelima, apa rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini? Rumusan masalah pada hakikatnya membantu penulis agar fokus pada apa yang mau diteliti. Mahasiswa sering terkecoh pada pertanyaan ini. Saking tegangnya, kadang mahasiswa menjawab berputar-putar dan keluar dari apa yang diharapkan. Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya ada di bab 1, yang biasanya berupa pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang keenam dan yang ketujuh, apa riset gap penelitianmu dan apa novelty atau kebaruan dari penelitianmu? Sebuah penelitian harus bisa memberikan informasi baru yang kurang atau yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Itulah yang disebut dengan novelty. Sementara research gap itu sendiri dapat diartikan sebagai kesenjangan atau kekosongan penelitian yang bisa diisi dalam penelitian yang kamu lakukan.
Lantas, jawaban apa yang harus diberikan pada pertanyaan ini? Kamu bisa menjawab pertanyaan ini dengan menyampaikan kesenjangan atau celah yang ada dan perlu dilengkapi dari penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian ini dilakukan di kota besar, penelitian sebelumnya dilakukan di desa. Dan penelitian ini dilakukan pada konsumen yang menggunakan media sosial. Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada pembelian impulsif karena promosi langsung. Atau penelitian ini dilakukan pada konsumen generasi Z, sebelumnya dilakukan pada konsumen secara umum. Kemudian kamu bisa melanjutkan dengan novelty dari penelitian yang kamu lakukan tersebut. Pertanyaan ke-8, apa tujuan dari penelitian ini? Pertanyaan ini termasuk yang mendasar yang jawabannya sudah ada pada bagian pendahuluan atau bab 1. Intinya, tujuan dari penelitian dibuat adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, atau menguji suatu hipotesis. Tujuan penelitian juga dapat berfokus pada memberikan rekomendasi atau solusi terhadap permasalahan yang ada. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda bisa memahami bagian tujuan penelitian yang ada pada bagian pendahuluan. Pertanyaan ke-9. Apa hipotesis yang diajukan dalam penelitianmu? Dalam konteks penelitian, hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang diajukan sebagai jawaban potensial terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis biasanya didasarkan pada informasi yang telah ada dan dapat diuji melalui pengumpulan data dan analisis. Namun penting untuk diingat bahwa hipotesis dalam penelitian haruslah dapat diuji secara empirik dan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Selain itu, hipotesis juga harus spesifik, terukur, dan dapat diverifikasi melalui metode penelitian yang tepat. Jika kamu ditanya terkait hipotesis penelitian, tugasmu adalah menyampaikan pernyataan hipotesis yang sudah ada dan sudah dirumuskan pada bagian proposal skripsimu, yang intinya adalah dugaan atau apa yang akan didapatkan dari ragam uji yang dilakukan. Pertanyaan ke-10. Variabel apa saja yang ada pada penelitian yang kamu lakukan? Dalam sebuah skripsi, biasanya terdapat variabel-variabel yang akan diteliti. Kamu harus bisa menyampaikan dengan benar variabel apa yang hendak diteliti dalam penelitianmu. Pada penelitian kuantitatif yang bersifat kausal, biasanya kamu juga akan ditanya mana variabel bebas dan mana variabel terikat, serta variabel pemoderasi atau variabel interveningnya. Pertanyaan ini juga biasanya dilanjutkan dengan pertanyaan yang terkait pemodelan dari penelitian yang akan dilakukan. Variabel apa yang mempengaruhi apa, serta variabel yang menjadi perantara. Kamu juga harus bisa menyampaikan tiap variabel secara konseptual, yang biasanya dilanjutkan pada pertanyaan berikut ini. Pertanyaan ke-11. Bagaimana definisi operasional dari tiap variabel penelitianmu? Nah, selain mampu menjawab variabel penelitian, kamu juga harus mampu menyampaikan definisi operasional dari tiap variabel yang hendak kamu teliti. Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan serta memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Pada bagian ini, kamu harus bisa menyampaikan definisi variabel dilengkapi dengan indikator-indikatornya serta skala yang digunakan untuk mengukurnya. Dalam menjawab pertanyaan ini, kamu bisa membacanya pada proposal penelitian kamu. Yang terpenting adalah kamu hafal halamannya. Pertanyaan ke-12. Objek penelitian dan mengapa kamu memilih objek penelitian ini? Objek penelitian dapat diartikan sebagai sarana ilmiah untuk dilakukan pengambilan data atau suatu hal yang akan diteliti. Dalam membuat skripsi, biasanya mahasiswa akan menentukan objek untuk dilakukannya penelitian. Tapi pertanyaannya, mengapa kamu memilih objek ini? Jika kamu mendapatkan pertanyaan seperti ini, kamu bisa menjawabnya dengan menyatakan bahwa objek yang akan diteliti memiliki kesesuaian dengan masalah yang telah diidentifikasi. Sampaikan bahwa kamu telah melakukan pengamatan bahwa objek yang dipilih memenuhi kriteria yang diharapkan dalam penelitian ini. Ingat, jangan pernah menjawab pertanyaan ini dengan jawaban karena saya kerja di sini, karena lokasinya dekat dari rumah saya, karena ada orang dalam, dan sebagainya. Jangan pernah menjawab seperti itu, karena jawaban-jawaban itu tidak ilmiah dan mencerminkan kelemahan skripsi kamu. Itu artinya kamu memaksakan objek penelitian yang belum tentu ada kesamaan masalah dengan skripsi kamu. Pertanyaan ke-13. Bagaimana Anda mengumpulkan data untuk penelitian ini? Dalam menjawab pertanyaan ini, kamu bisa merujuk pada teori terkait teknik pengumpulan data yang sesuai dengan teknik yang dilakukan. Misalnya, data penelitian ini dikumpulkan melalui
Kemudian sebutkan metode pengumpulan datanya. Contoh, dengan melakukan survei kepada responden dengan menggunakan kuesioner, melakukan observasi langsung, atau mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, internet, dan lain sebagainya. Pertanyaan ke-14. Populasi dan sampel penelitian yang kamu lakukan. Sebenarnya ini adalah dua pertanyaan yang berbeda. Bisa jadi kamu akan ditanya populasi penelitian terlebih dahulu, baru kemudian ditanya tentang sampel penelitian kamu. Perlu kamu ketahui, populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang akan diteliti atau seluruh objek yang akan diteliti. Jumlah populasi bisa jadi besar dan banyak. Kita bisa mengurangi jumlah populasi dengan cara memberi kriteria tertentu. Misalnya kriteria harus perempuan, berumur antara 17 sampai 25 tahun, merupakan penduduk asli Jakarta, dan berpendidikan minimal sarjana. Atau kriteria lain, tapi ingat, harus jelas alasannya. Mengapa kamu memberikan kriteria tersebut? Populasi itu boleh diketahui jumlahnya, boleh juga tidak diketahui jumlahnya. Jika kamu mengetahui jumlahnya, silakan sampaikan. Namun jika tidak mengetahui jumlahnya, kamu bisa menyampaikan bahwa populasi tidak diketahui jumlahnya dan berikan alasan mengapa tidak diketahui jumlahnya. Kemudian kita lanjut ke sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan dianggap mewakili gambaran yang benar dari populasi. Pertanyaan tentang sampel biasanya meliputi pertama, jumlah sampel, dan yang kedua, teknik pengambilan sampel. Kamu bisa menyampaikan berapa jumlah sampel yang ditarik dari jumlah populasi. Nah, pada jawaban ini, kamu harus bisa memberikan alasan teoritis. Mengapa menentukan jumlah sampel hanya 30 atau 100 misalnya. Alasan-alasan teoritis terkait jumlah sampel, kalian bisa membacanya pada buku metode penelitian atau buku statistik tentang penentuan jumlah sampel. Atau saya akan membahasnya pada video lain. Kemudian pada teknik pengambilan sampel, kamu harus bisa menyampaikan secara teoritis teknik apa yang tepat dan sesuai dengan pengambilan sampel yang kamu lakukan. Perlu diketahui, teknik pengambilan sampel secara umum dibagi ke dalam dua bagian, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling berarti kamu menarik sampel dengan memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dijadikan sampel. Memperlakukannya tanpa pilih kasih, tanpa subjektivitas peneliti. Sementara non-probability sampling tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk dijadikan sampel. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang biasanya diajukan dalam seminar proposal skripsi. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam seminar. Hal ini tentu tergantung pada preferensi dosen penguji proposal kamu. Sehingga memahami lebih mendalam skripsi yang kamu buat adalah cara yang terbaik yang harus dilakukan oleh siapapun yang hendak menghadapi seminar skripsi. Tapi tidak perlu khawatir, saya akan melanjutkan pembahasan terkait pertanyaan yang sering muncul dalam sidang skripsi pada video lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video yang lainnya.